adik-adik sekalian, perkenalkan, nama saya Bribda David Maulana dari Polres Tanjung Jabung Barat. Pada video kali ini, Kak Dev akan membahas tentang Sekolah Menengah Atas Kemala Taruna Bayangkara. Perlu ada diketahui bahwa Sekolah Menengah Atas Kemala Taruna Bayangkara terletak di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. SMA Kemala Taruna Bayangkara dibangun di atas lahan seluas 13,5 hektar di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berada di lokasi strategis dekat Kota Mandiri BSD, Tangerang Selatan, dengan akses tol. Sekolah berkonsep boarding school dilengkapi dengan sarana dan prasarana berstandar internasional dengan bangunan ramah lingkungan, serta didukung oleh tenaga pengajar profesional berpengalaman. Metode pembelajaran yang adaptif dan menanamkan karakter kebayangkaraan. Pengelolaan SMA Kemala Taruna Bayangkara dilaksanakan oleh Yayasan Kemala Bayangkari beserta tim profesional. Hadirnya SMA Kemala Taruna Bayangkara merupakan komitmen Polri dalam rangka mendidik insan Bayangkara untuk senantiasa memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Saat ini, SMA Kemala Taruna Bayangkara sedang melaksanakan seleksi penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Ini merupakan kesempatan emas bagi adik-adik sekalian agar dapat bersekolah di sekolah unggulan untuk membentuk karakter, disiplin, serta menambah pengalaman baru untuk adik-adik sekalian. Bagi adik-adik sekalian yang masih bingung seputar apa sih SMA Kemala Taruna Bayangkara ini, yuk kita simak video berikut ini. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan investasi jangka panjang di sektor strategis pendidikan. Tidak sekedar pendidikan universal, tetapi pendidikan unggul yang mampu mencetak pemimpin masa depan berdaya saing global, berakar kuat pada nilai kebangsaan. Sejarah mencatat kita pernah memiliki jaringan sekolah unggulan seperti HBS, yang melahirkan generasi 45, para pemimpin yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Kini, Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia, YPKBI, hadir untuk menghidupkan kembali ekosistem serupa melalui Akademi Kader Bangsa. AKB adalah jaringan SMA unggulan berasrama dengan kurikulum IB Diploma Program yang digunakan di SMA-SMA terbaik di dunia. Misinya mengantar siswa-siswi Indonesia dari semua latar belakang ekonomi ke universitas terbaik dunia. Di 2025, YPKBI bekerja sama dengan Polri mensosialisasikan AKB ke lebih dari 3.000 SMP di seluruh Indonesia. Lebih dari 11.000 calon siswa yang lolos seleksi administratif diseleksi kembali pada seleksi daerah yang diadakan serentak di 70 lokasi di seluruh Indonesia dan seleksi terpusat di Akademi Kepolisian. Seleksi AKB menggunakan Nusantara Standardized Test atau NST yang mengukur potensi akademik dan dikembangkan berdasarkan 35 tahun pengalaman ujian masuk sekolah terbaik di Indonesia serta benchmark tes standar internasional. Dari seleksi ini terpilihlah siswa-siswi terbaik yang akan belajar di sekolah dalam jaringan AKB yang dikelola bersama para mitra. SMA Kemala Taruna Bayangkara, Global Darussalam Academy, SMA N1 Matauli Pandan, IIBS Al-Hikmah, dan MAN Insan Cendekia. Akademi Guru Kader Bangsa didirikan karena kami menyadari sekolah unggul memerlukan guru-guru unggul. AGKB menyiapkan guru-guru berstandar global yang siap mengajar dalam kurikulum IB, menghasilkan guru yang tak hanya mengajar tapi menginspirasi. Dengan seluruh ikhtiar ini, AKB, AGKB, dan NST YPKBI berikhtiar untuk mendirikan pondasi pendidikan unggulan Indonesia untuk memastikan bahwa pada 2045 Indonesia dipimpin oleh generasi baru, berwawasan global dengan akar kebangsaan. I would like to give back to the community. For example, maybe expanding the scholarship in Indonesia. I want to help the country and I would like to build my country and not only just be living in it and be proud of my country, I would like to make the country be proud of me. Ini adalah kontribusi kami untuk negeri. Dan kami percaya dengan gotong royong semua pihak, Indonesia Emas akan terwujud. Gimana? Keren kan SMA Kemala Taruna Bayangkara? Mulai dari fasilitas, lingkungan, kurikulum, hingga tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Dan yang terpenting, seleksi penerimaan murid baru, Sekolah Menengah Atas Kemala Taruna Bayangkara tidak dipungut biaya apapun alias gratis.
Bagi adik-adik sekalian yang ingin mendaftar di SMA Kemala Taruna Bhayangkara, bisa mendaftar melalui link berikut ini. Buat adik-adik sekalian yang masih bingung gimana sih cara daftar di SMA Kemala Taruna Bhayangkara, silakan simak video berikut ini. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara pengisian formulir untuk pendaftaran SMA KTB atau Kemala Taruna Bhayangkara pada tahun ajaran 2026-2027. Langkah pertama adalah kita harus menuju laman website pendaftaran, yaitu ada di s.id/spmbktb26-27. Nah, kemudian akan muncul laman pendaftaran seperti ini. Kita bisa melihat pada jadwal, kemudian klik daftar di sini. Nah, setelah kita klik daftar di sini, akan muncul laman seperti ini, buat akun SPMB Anda. Apabila Anda belum pernah membuat akun, maka harus membuat akun terlebih dahulu, yaitu mengisikan nama lengkap, email, dan juga kata sandinya. Nah, kemudian nanti akan ada email konfirmasi untuk aktivasi akun pendaftaran. Apabila Anda sudah memiliki akun, klik login di sini dan login dengan email dan kata sandi. Nah, di sini karena saya sudah punya akun, saya akan klik login di sini dan memasukkan email yang sudah saya daftarkan. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam akun pendaftaran kita, di sini ada beberapa menu ya, atau bagian dari formulir yang harus kita isi. Ada data diri siswa, data akademik, data prestasi, informasi orang tua wali, informasi kesehatan fisik, dokumen persyaratan untuk diunggah, dan juga terakhir adalah persetujuan. Ini silahkan diisikan sesuai dengan identitas siswanya, nama lengkap, nama panggilan. Nah, mungkin untuk yang bisa saya jelaskan adalah untuk suku. Di sini banyak pertanyaan ya, sukunya apa, kalau misalnya mix bagaimana? Bisa dipilih yang paling representatif. Jadi misalnya dipilih salah satu saja yang paling representatif gitu. Kemudian untuk sosial media ini bisa diisi dengan tautan. Nah, selanjutnya adalah ada kolom unggah pas foto. Di sini yang harus diperhatikan adalah fotonya harus berlatar belakang polos. Bisa berlatar belakang biru, merah, atau putih, yang penting polos. Seperti itu. Selanjutnya adalah unggah kartu BPJS atau KIS. Ini opsional. Apabila anak memiliki kartu BPJS atau KIS, silahkan dilampirkan. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu data akademik. Nah, data akademik ini berisi informasi sekolah yang pernah diikuti atau jenjang pendidikan yang pernah diikuti oleh calon siswa. Di sini kita mulai dari apakah pernah mengikuti institusi PAUD atau pendidikan anak usia dini. Jika ya, silakan dipilih ya. Jika tidak, bisa dipilih tidak. Apabila dipilih ya, maka cantumkan jenis PAUD-nya. Kemudian lanjut ke SD. Tuliskan nama SD-nya, jenis sekolahnya, dan rata-rata jumlah murid di kelas. Ini bisa diisi dengan secara umum ya, misalnya tidak hafal setiap jenjang kelas, setiap kelas 1, kelas 2 gitu, setiap naik kelas mungkin berbeda-beda, tapi bisa diisi dengan perkiraan atau rata-rata. Nah, selanjutnya adalah ini mengenai kode undangan prestasi. Khusus untuk bagian ini hanya diisi apabila Anda menerima kode undangan prestasi, yaitu berupa undangan resmi yang telah dikirimkan oleh YPKBI, yaitu ketika Anda memiliki prestasi di level OSN atau prestasi lainnya yang sudah kami kirimkan undangannya. Jika Anda tidak menerima undangan tersebut, artinya Anda tidak memiliki kode undangan prestasi dan silahkan pilih tidak. Gitu. Nah, selanjutnya adalah mengenai nilai rapor. Untuk tahun ini, syarat nilai rapor adalah minimal di setiap mata pelajaran adalah 80. Apabila Anda memasukkan kurang dari 80, maka akan otomatis ada notifikasi, yaitu syarat nilai minimumnya tidak terpenuhi, karena minimal adalah 80. Nah, setelah memasukkan semua rapor, Anda bisa memasukkan tes IQ apabila Anda memiliki hasil tes IQ. Namun, syarat ini bersifat opsional, jadi bisa dimasukkan atau bisa tidak. Nah, selanjutnya adalah bagian C, yaitu data prestasi. Berapa sih jumlah prestasi yang bisa dimasukkan? Nah, di sini Anda dapat memasukkan maksimal sampai 10 prestasi.
Nah, bagaimana cara memasukkan prestasinya? Anda dapat klik tombol tambah prestasi. Jadi di sini akan masuk nih data prestasi yang ditambahkan. Tambah lagi sampai maksimal 10 prestasi. Baik, selanjutnya adalah bagian D, yaitu informasi orang tua atau wali. Di sini yang harus diisikan adalah informasi data ayah dan juga data ibu, yang terdiri dari nama, pekerjaan, nomor kontak, tanggal lahir, pendidikan, kemudian ada scan KTP dan BPJS. Nah, meskipun di sini terdapat keterangan wajib diisi di yang ayah kemudian yang ibu tidak wajib, namun kami sangat menganjurkan Bapak dan Ibu tetap mengisikan 2 nama. Jadi misalnya walaupun ayahnya sudah tiada atau sudah bercerai, silakan cantumkan untuk wali. Kenapa? Karena kami ingin bahwa jika sewaktu-waktu terjadi kejadian yang tidak diinginkan, kami tidak mau hanya ada satu kontak yang kemudian kontak tersebut misalnya susah dihubungi atau tidak bisa dihubungi sama sekali, dan kami tidak memiliki kontak lain untuk orang tua atau wali yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Selanjutnya adalah bagian E, yaitu informasi kesehatan fisik dan mental dan juga kontak keadaan darurat. Nah, di sini silahkan isikan tinggi badan dan juga berat badan, dan silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Silahkan bagian ini diisi dengan sejujur-jujurnya. Kemudian ini apabila tadi memiliki penyakit berat, obat-obatan juga silahkan diisikan. Kalau tidak ada silahkan dikosongkan, golongan darah juga silahkan diisikan. Kemudian cantumkan nama kontak darurat, hubungan, dan juga nomor teleponnya. Selanjutnya adalah bagian F, yaitu dokumen persyaratan untuk diunggah. Nah, di bagian ini ada beberapa dokumen yang harus Anda unggah. Ada scan transkrip nilai atau rapor, yaitu dari semester 1 sampai 4. Kemudian ada scan NISN, akta kelahiran, kartu keluarga, surat rekomendasi dari kepala sekolah atau guru, kemudian ada juga scan sertifikat yang tadi Anda cantumkan. Apabila Anda mencantumkan prestasi di kolom data prestasi, maka perlu mengunggah sertifikat atau bukti prestasinya pada bagian berikut. Kemudian ada scan surat pernyataan, silahkan ini diunduh template-nya, kemudian ditandatangan dan diupload ulang pada bagian ini. Apabila Anda sudah mengisikan semua data pendaftaran, maka Anda dapat klik daftar, dan selanjutnya akan ada email konfirmasi, yaitu mengenai QR Code bahwa Anda sudah berhasil terdaftar pada SPMB SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2026-2027. So, what are you waiting for? Take the chance and be the part of SMA Kemala Taruna Bayangkara. Saya, Bribda Rapide Maulana. See you in next video and bye-bye.